Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah ISBD dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Baik teman-teman, di sini sudah pertemuan kedua ya, ISBD dengan saya. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai perkembangan nilai sosial budaya di masyarakat keluarga. Sebelum perkuliahan ini ada baiknya kita baca doa Bismillah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share PowerPoint-nya, kemudian teman-teman dimohon untuk mendengarkan dan memahami penjelasan yang saya berikan. Baik, teman-teman, saya share dulu. Nah, sudah terlihat di sini. Nah, di sini kita pertemuan kedua membahas mengenai perkembangan nilai-nilai budaya terhadap keluarga dan masyarakat. Kemarin sudah saya memberikan perkuliahan mengenai perkembangan nilai-nilai budaya terhadap individu. Sekarang bagian terhadap keluarga dan masyarakat. Baik, seperti biasa, kita harus memahami capaian pembelajaran pertemuan ini. Yang pertama, mengetahui konsep keluarga, kemudian memahami perkembangan nilai sosial budaya masyarakat, mengetahui masalah kesehatan di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, sebelum ke masalah-masalah yang kesehatan di masyarakat, kita harus mengetahui dulu nih, konsep keluarga itu apa. Nah, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Nah, pada keluarga ini merupakan sumber budaya. Mengapa dikatakan sumber budaya? Karena dalam keluarga ini terjadi interaksi sosial antara ibu, antara istri, kemudian antara suami, dan ditambah lagi dengan anak-anak. Sehingga interaksi sosial ini berhubungannya itu sangat lama dan terjadi secara terus-menerus. Nah, keluarga ini dibagi menjadi dua, ada keluarga inti, keluarga besar. Keluarga inti yaitu terdiri dari anak, suami, dan istri. Sedangkan keluarga besar, karena adanya ikatan perkawinan dari keluarga inti yaitu ayah dan ibu, sehingga terdapat keluarga-keluarga lainnya seperti mertua, kemudian kakek dan nenek mertua, kemudian paman dan bibi mertua, kakak dan adik ipar, serta cucu mertua. Nah, ini termasuk keluarga besar. Selain itu, ada dari hubungan darah, yaitu ayah dan ibu kandung, kemudian kakek dan nenek kandung, paman dan bibi kandung. Nah, keluarga besar itu terdiri dari yang seperti saya tadi jelaskan, ada nenek mertua, kemudian ayah dan ibu kandung, kemudian ada paman dan bibi, kakak dan adik kandung, kemudian ada kakak dan adik ipar. Nah, itu termasuk keluarga besar. Sedangkan keluarga ini hanya ayah, istri, dan anak. Selanjutnya, fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga di sini ada 3. Yang pertama, penerus generasi. Jadi jelas ya, kalau misalnya sebuah perkawinan itu tujuannya untuk menghasilkan suatu keturunan. Sehingga tanpa adanya keluarga, tidak ada generasi berikutnya. Kemudian, budaya dan sistem nilai budaya. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, keluarga ini merupakan sumber budaya. Karena apa? Karena terjadi interaksi sosial antara istri, suami, dan ditambah anak. Dan interaksi sosial ini berlangsung secara lama dan terus-menerus sehingga dapat menghasilkan sistem nilai budaya yang normatif dan bisa dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Kemudian fungsi keluarga selanjutnya yaitu sebagai pendidik. Nah, pendidik di sini merupakan nilai sosial budaya ini mula-mulanya itu dikembangkan dan dibina di keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.
berkembangnya budaya itu melalui pendidikan di keluarga. Keberhasilan pendidik di keluarga dalam membina dan mengembangkan kebudayaan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan di masyarakat. Jadi, peran fungsinya keluarga ini dalam bidang pendidikan ini sangat berperan penting dalam keberhasilan kebudayaan di masyarakat. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk keluarga nih. Bentuk-bentuk keluarga ini ada 3 macam, yaitu ada keluarga lineal, kemudian ada keluarga matrilineal, dan keluarga parental atau bilateral. Mohon maaf ya teman-teman, ada azan karena saya merekamnya pada saat azan. Semoga masih terdengar suaranya. Nah, bentuk-bentuk keluarga yang pertama itu ada keluarga patrilineal. Maksud dari keluarga patrilineal itu apa sih, Bu? Nah, keluarga patrilineal merupakan keluarga yang mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah. Jadi, otoritas tertingginya itu mengenai budaya yang berlaku di kehidupan keluarga tersebut adalah dari pihak ayah. Kemudian ada keluarga matrilineal. Keluarga matrilineal itu merupakan keluarga yang mengutamakan garis keturunan pihak ibu. Jadi, otoritas budaya yang berlaku di keluarganya ini yaitu dari adat istiadat atau budayanya dari keluarga si ibu. Sedangkan parental atau bilateral merupakan keluarga yang mengutamakan garis keturunan ayah dan ibu. Nah, jadi dua-duanya memiliki otoritas dan berperan penting dalam kebudayaan yang dianut oleh keluarga tersebut. Nah, biasanya menggunakan keluarga parental ini yaitu biasanya adat dari keluarga Jawa. Jadi tidak ada satu pihak atau dua pihak yang dipilih. Jadinya dua-dua menggunakan dari keluarga ayah dan keluarga si ibu. Selanjutnya, nah di sini ada peran dan fungsi anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, penting dalam membimbing keluarga, kemudian sebagai pencari nafkah, kemudian melindungi keluarga, dan sebagai contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian sebagai pembuat norma moral baik anggota keluarganya. Jadi si ayah ini berperan penting dalam keluarga karena dia yang membentukkan adat, kemudian yang membentukkan pedoman-pedoman apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam keluarga tersebut. Kemudian ada ibu. Ibu itu merupakan madrasah pertama anak, melahirkan anak, kemudian mengasuh, menyusui, kemudian dengan penuh pengorbanan dan ketulusan memelihara serta mendidik anak. Itu peran dari seorang ibu. Kemudian ada peran anak. Nah, peran anak di sini itu seperti apa? Yang pertama, jelas berbakti kepada orang tua. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Sopan santun, menaati norma moral yang berlaku di keluarga. Nah, ada sistem budaya dan sistem sosial. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai budaya. Apa itu kebudayaan, kemudian unsur-unsur kebudayaan, masalah-masalah kebudayaan yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Nah, di sini kita ulas kembali, tapi mengenai sistem budaya dan sistem sosialnya. Nah, budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, kemudian ada adat istiadat, dan kemampuan yang lain. Nah, biasanya kebudayaan di suatu daerah, kemudian satu keluarga dengan keluarga lainnya memiliki pedoman dan adat istiadat yang berbeda. Kemudian sistem budaya ini merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Nah, sistem budaya ini disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat biasanya berasal dari leluhur garis keturunan keluarga masing-masing. Jadi diturun-temurunkan seperti itu. Nah, fungsi sistem budaya ini fungsinya untuk apa sih, Bu? Nah, yang pertama untuk menata serta menetapkan tindakan dan tingkah laku manusia. Tindakan seperti apa yang diperbolehkan, tindakan apa yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan, kemudian tingkah laku manusia itu dalam menghadapi adat istiadat itu seperti apa. Kemudian untuk menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi, lebih arif, bijaksana, dan berbudaya. Walaupun budaya individu, budaya daerah berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama untuk menjadikan manusia lebih bijaksana, lebih baik lagi, seperti itu. Nah, unsur pokok kebudayaan ini saya mengambil dari dua tokoh, ada beberapa pendapat. Yang pertama ada dari Bronislaw Malinowski. Ada unsur pokok kebudayaan ini dibagi bagian. Yang pertama ada sistem norma, kemudian ada organisasi ekonomi, kemudian ada alat-alat dan lembaga pendidikan, serta organisasi kekuatan. Sedangkan menurut Melville, yaitu dibagi menjadi 4 juga. Kemudian ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Selanjutnya, jenis sistem kebudayaan. Jenis sistem kebudayaan ini dibagi menjadi 2. Ada kebudayaan material yang dihasilkan dari hak cipta, kemudian dari karsa, dan benda pengolahan alam. Benda pengolahan alam ini di sini contohnya ada jalan, kemudian ada pabrik. Jadi itu hasil-hasil dari manusia itu sendiri. Kemudian ada kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material ini biasanya hasil dari hak cipta, kemudian dari kebiasaan, adat istiadat, kemudian ilmu pengetahuan. Nah, di ini ada norma kelajiman, ada norma kesusilaan, norma hukum, dan passion. Nah, ciri khusus kebudayaan di Indonesia itu seperti apa? Telah kita ketahui, Indonesia sangat banyak kepulauannya. Kemudian terdiri dari beberapa aneka warna kebudayaan dan bahasa, sehingga kita mempunyai rumusan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Nah, itu ciri khusus dari kebudayaan Indonesia. Walaupun berbeda budaya, berbeda bahasa, kita tetap satu tujuan. Kemudian tadi sistem budaya dan kita membahas tentang sistem sosial. Sistem sosial itu merupakan alat analisis realistis sosial, sehingga sistem sosial menjadi suatu model analisis terhadap organisasi sosial. Biasanya di sistem sosial ini terdiri dari 2 orang atau lebih nih yang saling berinteraksi, yang memiliki tujuan, struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama yang dipedomaninya itu seperti apa. Jadi ini tuh antara interaksi sosial antara 2 orang yang memiliki tujuan berdasarkan adat istiadatnya itu seperti apa jika di tindakan itu tidak dilarang, dan jika dilarang itu seperti apa. Kemudian ada konsep nilai budaya dan sistem sosial. Nilai budaya dan sistem sosial itu masuk dalam kelompok sosial budaya, merupakan lingkungan hidup sosial budaya yang memiliki bentuk, cara hidup, dan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 4 unsur utama konsep kelompok sosial budaya. Yang pertama, lingkungan sosial budaya. Yang kedua, ada bentuk sosial budaya, ada cara hidup sosial budaya, dan tujuan sosial budaya. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Lingkungan sosial budaya merupakan sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama hidup bermasyarakat. Jadi jelas di sini. Lingkungannya itu berisikan beberapa manusia, kemudian terdiri dari beberapa pedoman untuk hidup bermasyarakat. Gunanya untuk apa? Agar hidup lebih baik lagi, kemudian dan terutama meneruskan warisan leluhur dari nenek moyang dari daerah tersebut. Kemudian ada bentuk sosial budaya. Bentuk sosial budaya ini ada 4 macam tipenya.
Pertama, tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan geografis, seperti desa, kemudian ada kota, kemudian ada daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah pegunungan. Kemudian tipe yang kedua ada tipe kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan darah, seperti keluarga, keluarga besar. Kan keluarga ada dua, ada keluarga inti dan keluarga besar. Kemudian ada tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama, seperti koperasi, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, dan ada yayasan. Dan tipe kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian profesional, seperti kelompok profesi. Kalau misalnya bidan kan ada Ikatan Bidan Indonesia, kemudian dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, seperti itu contohnya. Nah, unsur yang ketiga yaitu cara hidup sosial budaya. Cara hidup sosial budaya artinya jika dan tujuan serta cara pencapaiannya itu sudah dipolakan oleh organisasi kelompok yang ditulis sebagai pedoman berdasarkan kode etik. Jadinya sudah ada kode etiknya, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Prosedur melakukan kegiatan itu untuk mencapai tujuan mereka dan wajib dipatuhi dan disesuaikan dengan anggaran dasar dan kode etik. Nah, semua anggota di sini yang terkait pada organisasi mereka wajib mematuhi kode etik tersebut. Kemudian di sini ada tujuan sosial budaya. Tujuan sosial budaya ini ada 4 macam. Ada 4 tipe. Yang pertama, membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan hidup bersama, seperti komunitas desa, komunitas kota, komunitas daerah, aliran sungai. Kemudian, memelihara kehidupan rumah tangga, baik bahagia lahir dan batin seperti keluarga. Oh, ini sama halnya dengan yang nomor 2, mengenai bentuk sosial budaya. Tujuan sosial budayanya ini ada 4 tipe juga. Kemudian, lanjut ke masyarakat, konsep masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma atau aturan, dan adat istiadat yang sama ditaati oleh lingkungannya. Biasanya kampung A memiliki aturan dan norma yang berbeda dengan kampung B. Jadi, setiap kampung itu memiliki norma atau aturan yang berbeda dan harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Kemudian, di sini ada sistem nilai masyarakat. Sistem nilai masyarakat ini sebagai pengaruh timbal balik antara di keluarga atau kelompok masyarakat yang dapat menciptakan sistem nilai baru yang lebih maju. Kemudian dapat menuntun anggota keluarga atau kelompok masyarakatnya menuju ke arah yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Contohnya misalnya pengamanan bersama. Biasanya kalau misalnya di suatu masyarakat nih lagi COVID nih, karena untuk kemanfaatannya bersama, jadi adanya lockdown daerah, lockdown masing-masing dusun. Jadi dusun desa, misalnya desa A mau berkunjung ke desa B tidak diperbolehkan masuk karena untuk mengamankan agar tidak terjadinya penyebaran COVID, itu contohnya. Kemudian pendidikan, terus udah gitu keterampilan kerja. Jadi di suatu misalnya di suatu desa menciptakan suatu kursus untuk meningkatkan penghasilan seperti itu. Kursusnya misalnya bisa pembuatan gerabah atau misalnya pembuatan batik kan bisa. Selanjutnya, dalam sosiologi, pembagian masyarakat itu dibagi menjadi ke dalam 2 macam, yaitu ada masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Nah, perbedaan masyarakat dan desa perbedaan masyarakat desa dan masyarakat perkotaan itu hanya terletak pada faktor geografisnya saja dan dapat dilihat dari segi jumlah penduduknya, sosial ekonomi, kebudayaan, tata nilai, dan normanya. Tapi memiliki tujuan yang sama untuk masyarakat yang bisa hidup aman, tentram, dan sejahtera. Namun hanya bedanya itu dari segi
geografis, kemudian dari ekonominya, tata nilainya, dan normanya. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan di sini merupakan suatu perwujudan dari kesatuan geografis, sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang terdapat di suatu daerah tertentu. Sedangkan masyarakat perkotaan yaitu suatu pemukiman yang cukup besar, padat, dan permanen. Penduduknya itu bersifat heterogen alias tidak sama pola tingkah lakunya. Kemudian baik dilihat dari etnis maupun kedudukan sosialnya. Nah, unsur-unsur masyarakat ini apa? Agar terbentuknya masyarakat itu unsur-unsurnya ada 3. Saya bagi 3 bagian. Yang pertama, adanya kelompok manusia. Harus jelas ya kalau misalnya masyarakat itu kan perkumpulan dari beberapa manusia. Jadi pertama harus adanya kelompok manusia. Kemudian harus banyak, bukan merupakan kumpulan binatang. Bisa dikatakan masyarakat. Kemudian dalam waktu yang cukup lama dan bertempat tinggal dalam suatu daerah. Dan yang terakhir, adanya aturan, kemudian norma atau undang-undang yang mengatur mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ciri-ciri masyarakat desa itu apa aja, Bu? Nah, ciri-ciri masyarakat desa ini ada beberapa bagian, ada 1, 2, 3, 4. Ada kurang lebih 8. Yang pertama itu afektivitas. Maksud dari afektivitas itu yaitu lekatnya rasa kasih sayang, cinta kasih, kemudian kesetiaan, dan kemesraan di antara mereka. Kok kayaknya kata-katanya bucin banget. Tapi emang afektivitas itu yaitu rasa empati yang begitu tinggi. Misalnya, salah satu warga masyarakat desa yang terkena musibah. Nah, sebagai sebagai perwujudan masyarakat, sebagai tetangga kita merasa empati, kemudian kita merasa lebih lebih berempati terhadap musibah yang dirasakan oleh tetangga kita tersebut. Kemudian ada ciri orientasi kolektif atau gotong royong merupakan sukanya bekerja sama, kemudian menjauhi konflik di antara sesama dan menyelesaikan persoalan hidup berdasarkan semangat kebersamaan. Di Indonesia itu ya terkenal dengan budaya gotong royong. Itu tuh menjadi ciri khas bangsa masyarakat Indonesia. Kemudian ada partikularisme. Partikularisme itu merupakan suatu hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Contohnya itu yaitu misalnya desa A tidak boleh misalnya, sedangkan desa B boleh. Nah, itu tuh suatu partikularisme, jadinya kayak ketetapan khusus di suatu tempat. Selanjutnya ada homogenitas sosial. Homogenitas sosial itu bahwa masyarakat pada umumnya terdiri dari satu atau beberapa kerabat saja, sehingga pola tingkah lakunya maupun kebudayaannya sama. Jadi, masyarakat di desa itu memiliki pola tingkah laku yang sama dengan tetangga-tetangganya, karena hanya ruang lingkupnya itu di situ-situ saja. Kemudian ada hubungan primer. Maksud dari hubungan primer ini yaitu hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab. Semua kegiatan dilakukan secara musyawarah. Jadi kalau misalnya apa-apa, misalnya ada pembersihan taman dilakukan bareng-bareng. Kemudian ini tentang adanya COVID nih. Nah, bagaimana supaya desa kita aman? Nah, dilakukanlah musyawarah, pertemuan-pertemuan supaya menghasilkan pendapat-pendapat agar meminimalkan orang yang masuk ke dalam desa tersebut. Nah, kemudian religius yaitu kental dengan agamanya lebih mendalam, kemudian ada kental dengan adat istiadat, sudah jelas masyarakat desa biasanya mem me kental dengan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur
dari leluhurnya, kemudian yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, pergaulan hidup di sini saling mengenal dan akrab. Terkadang antara penduduk satu kampung dan penduduk yang lainnya saling mengenal satu sama lain. Padahal beda desa, tapi mereka saling mengenal. Nah, sedangkan ciri-ciri masyarakat perkotaan itu yaitu heterogen. Jadinya pola tingkah lakunya itu maupun kebudayaannya itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi mereka itu lebih menekankan prestasi dalam hidupnya, lebih mengejar karirnya seperti itu. Individualisme mementingkan diri sendiri. Jadi tidak tidak apa namanya tuh, misalnya di suatu perumahan tidak ada yang namanya musyawarah, jadi urusan lu ya urusan lu, ya urusan gue ya urusan gue, seperti itu. Kemudian ada mobilitas atau gerak sosial yang sangat tinggi. Gerak sosial yang sangat tinggi ini maksudnya itu yaitu geliat kehidupan masyarakat menjadi dinamis dalam berbagai segi. Hal itu erat dengan tingkat persaingan dalam masyarakat kota ya, yang sangat kentara dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Kemudian ada pergaulan antar perorangan serba terbatas karena kesibukan di kota. Jadi kan mereka tuh kan kerja bener-bener gila kerja. Jadinya tidak ada waktu gitu loh antara untuk bersosialisasi dengan tetangga atau bahkan dengan teman satu kantor pun mereka tidak sulit untuk berinteraksi. Kemudian ada tingkat kepercayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan lebih kuat. Jadi biasanya lebih update dan lebih percaya mengenai hal-hal baru. Kemudian toleransi sosialnya kurangnya rasa empati terhadap sesuatu terjadi misalnya musibah, toleransi terhadap tetangganya itu kan kurang. Misalnya kalau misalnya di desa kan ada yang meninggal, langsung kita namanya ngedatengin. Tapi kan kalau di perkotaan karena kesibukan dengan pekerjaan atau tidak ada waktu, mungkin hanya melalui pesan chat atau makanya tidak langsung berempati langsung tuh kurang seperti itu. Kemudian jarak sosial masyarakatnya begitu jauh, kemudian anggota masyarakat secara fisik berdekatan namun secara sosial berjauhan. Mereka saling bertemu seperti dengan teman kantor saling bertemu, tapi secara sosial itu berjauhan karena mereka lebih menekankan pada karir, kemudian prestasi, jadi tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya dan kehidupan agama kurang. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai budaya dan masyarakat. Yang pertama itu adalah sering menjalin hubungan atau interaksi atau kontak dengan kebudayaan atau orang lain di luar kelompok. Kemudian ada pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai agama. Kemudian ada struktur sosial suatu masyarakat turut menentukan proses penerimaan kebudayaan baru. Adanya unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan yang baru, kemudian adanya kemudahan dan membuktikan kegunaan kebudayaan. Nah, di sini ada masalah masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Masalah utamanya itu yaitu mengenai perpindahan masyarakat desa ke kota atau disebut dengan urbanisasi. Karena kan mikirnya kalau masyarakat desa itu pasti di kota akan cepat ekonominya naik, kemudian bisa segala ada. Nah, ternyata ini menjadikan masalah bagi perkotaannya tersebut. Nah, di sini ada dua sebab urbanisasi terjadi itu karena apa? Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meningkatkan tempat kediamannya, meninggalkan. Jadinya karena faktor-faktor ingin meninggalkannya itu dia pindahlah ke kota. Kemudian ada faktor-faktor yang ada di kota menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota. Karena di kota biasanya serba ada, seperti ada mall, tempat hiburan, kemudian teknologinya pun lebih cepat, terus kemudian pendidikannya pun lebih unggul dibandingkan di desa. Nah, itu membuat masyarakat desa tuh tertarik untuk pindah ke perkotaan. Nah, kita bahas satu-satu ya sebab urbanisasinya itu
biasanya sebab-sebabnya itu ada apa aja? Nah, ada push faktor, ada pull faktor. Nah, push faktor ini yang pertama, minimnya lapangan pekerjaan di pedesaan, sehingga membuat masyarakat desa ingin hijrah atau berpindah ke kota. Kemudian yang kedua, tertekan akan adat istiadat yang berlaku. Biasanya masyarakat desa itu, di desa itu kan adat istiadat sangat kental, sehingga mereka merasa tertekan tuh adanya adat istiadat yang berlaku di masyarakat desa tersebut. Kemudian minimnya pengetahuan, kurangnya tempat hiburan, kecilnya faktor produksi bagi yang mempunyai keahlian selain bertani. Jadi biasanya di masyarakat desa kan lapangan pekerjaan itu hanya bertani. Nah, mereka itu ingin mengembangkan profesi lain, seperti kan bisa di kota itu kan banyak pabrik, kemudian kayak perusahaan-perusahaan, bisa mendirikan perusahaan. Nah, salah satu faktornya itu karena ingin mempunyai keahlian selain bertani. Kemudian ada pull faktor. Yang pertama menganggap banyak lapangan pekerjaan dan penghasilan. Kemudian banyak kesempatan mendirikan suatu perusahaan jika di kota. Kemudian pendidikan mudah didapatkan, mengembangkan lebih luas. Kemudian tempat pergaulan dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kan kalau di kota kan tempat berkumpulnya orang-orang banyak sekali dari berbagai lapisan. Nah, ini menjadi tempat pergaulan seperti. Nah, di sini ada akibat-akibat urbanisasi. Akibat-akibat urbanisasi ini ternyata memiliki 4 akibat nih teman-teman. Yang pertama, terbentuknya pemukiman kumuh di pinggiran kota. Bahkan sampai ada kan kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, orang-orang, manusia-manusia yang tinggal di kolong jembatan. Nah, itu saking penuhnya kota dan daya jualnya sudah tinggi, jadi mereka tidak mampu, akhirnya mereka pun yang dari desa tinggalnya hanya di kolong jembatan, seperti itu. Sedangkan mau pulang lagi mereka tidak mempunyai ongkos. Nah, itu salah satu akibat dari urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian meningkatnya pengangguran. Sebenarnya pekerjaan itu kan tidak berdasarkan dari kota atau desa. Yang penting kita mempunyai keahlian, keterampilan, dan skill. Nah, namun berbeda dengan pemikiran orang yang desa, masyarakat desa ini pindah ke kota untuk mencari lapangan pekerja. Namun malah di kotanya tersebut malah meningkatkan pengangguran. Kemudian ada pertambahan penduduk kota, jelas. Penduduk bertambah banyak, kemudian ada lingkungan hidup yang tidak sehat. Nah, di sini ada usahanya nih menanggulangi urbanisasi. Yang pertama ada melaksanakan program pemerintah, yaitu masyarakat transmigrasi. Biasanya di kota-kota yang saya tahu di Sumatera itu kan ada seperti Riau, terus kemudian dia pindah ke Riau, tapi dia masyarakat transmigrasi. Jadi di suatu perkampungan yaitu organisasi perpindahan dari desa ke kota seperti itu. Kemudian penggarapan lahan 1 juta hektar milik pemerintah, kemudian ada peningkatan pembangunan perumahan yang sederhana yang bisa digunakan di semua kalangan, kemudian ada pemecahan pembangunan kota baru dan pemerataan program pendidikan. Namun usaha ini kan butuh proses yang lama, tidak serta-merta pindah langsung ada, karena ini kan dari pemerintah, jadi membutuhkan proses yang lama. Nah, kemudian di sini ada masalah, yang tadi kan masalah-masalah secara umum. Nah, di sini ada masalah-masalah kesehatan masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Masalah masyarakat perkotaan ini biasanya kesehatan kejiwaan masyarakat. Karena di perkotaan itu kan gaya hidup yang tinggi, sehingga membuat individu itu merasa ingin yang tinggi terus. Makanya tuh teman-temannya misalnya sudah menggunakan handphone yang bermerek canggih. Nah, pasti otomatis kita juga ingin mempunyai. Nah, itu tuh kalau misalnya nggak kesampaian kan itu mengganggu kejiwaan kita dan bisa juga kan stres seperti itu.
Jadi tingkat kejiwaan masyarakat di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa yang lebih adem, ayem, nerimo, sederhana, seperti itu. Kemudian yang kedua ada populasi penduduk, karena jumlah penduduk yang banyak, otomatis seperti po populasinya penduduk itu bertambah terus secara terus-menerus, kemudian kotanya menjadi padat, kemudian penuh polusi udara, kemudian kurangnya persediaan air, dan di kota pun banyak pun pabrik-pabrik yang malah itu menghasilkan limbah pabrik industri seperti itu. Itu termasuk masalah di masyarakat perkotaan. Kemudian ini yang paling paling disoroti itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, kemudian berbagai macam penyakit yang menular, seperti penggunaan obat-obatan. Nah, itu sebagai contoh dari masalah masyarakat perkotaan. Selanjutnya di sini, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat 4 macam pola penyakit di daerah perkotaan, yaitu penyakit yang disebabkan karena kemiskinan, sosial ekonomi, penghasilan yang rendah, kemudian makanan yang tidak memenuhi syarat gizi, kemudian hidup berdesakan dalam rumah sempit, tidak memenuhi syarat malah menimbulkan berbagai macam penyakit, kemudian berbagai macam infeksi, seperti itu. Kemudian penyakit tanah lingkungan yang kurang dan tidak sehat, seperti polusi udara, limbah pabrik, kemudian lalu lintas kendaraan yang padat tiap harinya, bisingnya suara kendaraan, itu membuat penyakit karena lingkungan yang tidak sehat. Kemudian penyakit karena ketidakstabilan psikologis, yaitu sebagai akibat dari tekanan ekonomi, kemudian tempat tinggal yang sulit, penghasilan yang rendah, atau kecanduan narkotika atau alkohol. Nah, yang terakhir ada penyakit yang timbul karena perpindahan dari luar. Perpindahan dari luar. Nah, selanjutnya di sini ada masalah kematian ibu hamil di perkotaan dan pedesaan. Nah, kematian ibu hamil ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kesehatan, khususnya kita sebagai tenaga kesehatan bidan yang memberikan pelayanan pertama pada ibu hamil. Kematian di Indonesia masih tinggi, teman-teman ya, masih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ini tuh berhubungan erat dengan penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, penyebab langsung itu biasanya disebabkan karena pendarahan, kemudian hipertensi, infeksi, partus lama, partus macet, eklamsi, dan lain-lain. Sedangkan penyebab tidak langsung itu riwayat ibu hamil yang bersalin. Kenapa disebut dengan riwayat ibu hamil yang bersalin? Nah, di sini itu karena kurangnya kesadaran, masih minimnya kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, memeriksakan kandungannya, kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, serta kebudayaan yang menyebabkan berbagai penyakit tidak terdeteksi awal. Karena masih ada di desa itu yang mempercayai tentang, ya udah mempercayai dukun. Tuh. Jadi dia hanya mempercayai dukun dan tidak melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan kepada tenaga kesehatan. Kemudian di sini, nah upaya kita tuh apa sih sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan dalam menurunkan AKI, yaitu memudahkan akses pelayanan persalinan, kemudian promosi kesehatan, penyuluhan atau pendidikan dan bimbingan konseling pada kesehatan ibu dan anak, serta melakukan deteksi dini pada kasus-kasus rujukan, terutama di daerah pedesaan. Jadi kita harus cepat tanggap dalam menangani dan mendeteksi dini adanya resiko-resiko yang mungkin terjadi pada ibu hamil. Karena itu dapat membantu menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Kemudian meningkatkan pula penggunaan KB sebagai upaya preventif AKI. Kita harus gencar dan semangat dalam memberikan promosi-promosi mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oke.
Oke teman-teman, materi pertemuan kita kali ini hanya segitu. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp jika ada yang ingin ditanyakan ataupun di-sharing. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas tugas untuk minggu depan. Nanti membuat video berdurasi 1 menit, kemudian di-upload di media sosial Instagram teman-teman. Pasti punya kan, anak milenial pasti punya Instagram. Kemudian ketentuan videonya menyebutkan nama, asal prodi, dan universitas. Kemudian videonya dibuat sekreatif mungkin, didasarkan dengan pernyataan mitos atau fakta. Jadi teman-teman tinggal searching aja mitos atau fakta mengenai budaya, mengenai persalinan karena atau Nipas. Kemudian itu tuh sebenarnya mitos atau fakta ya. Contoh hal, Ibu Nipas tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Nah, itu tuh mitos atau fakta. Nanti teman-teman menjelaskan, ternyata ini mitos, faktanya seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman bisa searching di Google seperti itu mitos atau fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian nanti diunggah ke akun pribadi masing-masing dan jangan lupa tag dosen pengampu mata kuliah, tag ke Ibu. Nah, aspek yang dinilai itu ada presentasi, konten klarifikasi, dan kreativitas videonya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusi di grup WA. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.